Saya diingatkan Masako untuk bisa di-ban hero-heronya seperti Hari tadi. Kita sudah melihat di highlight yang membawakan poin kemenangan bagi Farm. Atau yang lain pun menurutku ya untuk target ke Balls Hero juga is okay gitu. Iya, ya, kalau mungkin dari Masako selain target hero-nya bisa untuk menangin matchup ya. Contoh kayak dia ngambil hero yang win condition, ada Roger yang lepas, Roger tiba-tiba ditaruh bomb lagi. Tapi untuk Geek sendiri nih Om, Iya. Membawakan roller agresif untuk Balls Hero yang sempat kita bilang hilang nih sebenarnya untuk Geek Farm. Jadi mereka harus tampil lebih agresif, 4 damager kan yang seharusnya dipertontonkan oleh Geek Farm. Capitalize in and out team fight dari sang resep rahasia Masak. Ya, bahwa dia ketika ada team fight jaminan kemenangan 80% untuk team fight. dan juga gue sangat-sangat ingin melihat bagaimana Abu itu bisa menjadi penyeimbang lagi di tengah loh. Ini mungkin dari beberapa match sebelumnya, ini Abu ada tenggelam sedikit nih. Tapi bicara mid lane, sama-sama tenggelam gak sih? Karena memang meta yang sekarang kayak sas, sana itu cuma buang soft skill, dia keluar dulu dari team fight nanti balik lagi. Dan itu kita jarang lihat dari Sats juga kan, karena Sats tidak main agresif Marsha, Valentina. Itu dia ngebawain Sats cuma taruh lempar respon udah. Jadi kayak cuma follow damage aja Betul. Apalagi kita tahu kan dengan skill-skill tertentu ini kita berbicara tentang gas aja gitu loh. Skill tersebut kalau emang udah ditaruh dia hanya bisa berpindah satu kali lagi. Tapi itu pun kalau emang gak kena ya mohon maaf lahir dan batin. Ya lu akan menunggu waktu selanjutnya. Iya, bakal lama sih. Dan itulah sebabnya kita agak melihat kenapa mid laner mungkin agak menghilang dulu nih. Sementara waktu ya. Sebenarnya diganti job desk aja. Betul. Berarti kayak outplay kan. Berarti ini menyeluruh dengan 9 tim options. Kurang lebihnya iya. Kurang lebih kayak itu memang. Kurang lebih. Iya, kecuali memang mereka mainnya agresif kayak Valentina. Nah, itu beda. Dia lebih ke utility juga, tapi dari draft yang sudah dimulai kali ini untuk match pembuka kita nanti Onyx ada di first pick dan invent sekarang. Wow. Dan melihat memang untuk respect band dari coach Chef sekarang. Kita melihat ada Harit yang di band. Ini MVP hero nih buat Tifam dari match mereka yang terakhir ya. Helter dapat poin kemenangan langsung balik dan berikan kesempatan sama sekali untuk menggunakan Helter. Kebetulan dia ada di first juga, kan lebih enak lagi kalau mau target pick. Tapi ini ada chip yang di ban. Nah ini yang menarik juga nih. Betul, dia ada di first pick yang dia di mana kita tahu chip ini selalu ada di second pick. Jadi nge-ban. Jadi bisa jadi ya dari first picknya mereka tidak ingin untuk menggunakan chip ya. Kalau di awal-awal berarti akan ada event yang diambil daripada chip. Yang kamu pertukarannya Rubio, yang kebuka Ruby, Roger, dan kalau chipnya nggak di ban juga saat ini memang mereka ada berdua. Makanya dia kalau ban chipnya dan first pick langsung nggak pakai lama. Sekalian terlepas apalagi yang ditunggu gitu. Dan ini link Hayabusa sebenarnya bisa diadu juga kalau memang ada usernya ya, mungkin untuk Tifam sendiri. Masih ada Roger juga, Edwin soal untuk lihat hero yang prio juga dari beberapa lane masing-masingnya ya. Jadi ini adalah penyeimbang ya, dengan diambilnya Valentina, dengan diambilnya Roger juga. Main agresif jauh, dengan adanya Link juga nanti yang emang udah diambil sebelumnya. Jadi permainannya kalau untuk sekarang nih startnya masih sama nih, masih sama-sama agresif ya. Betul. Tinggal siapa yang bisa ngasih gangguan besar juga ya, apalagi ini Link. Link yang bisa diganggu di early, kalau purple buff-nya goyang, dia udah gak bisa kontrol untuk di early game dan bakal lebih memilih untuk melepasin kontrol pertama atau kontrol kedua. Taruhnya dari Romer juga tuh. Kalau Romer yang tipikal yang bisa agresif, Valentina bisa follow dia, bisa ngikut kayak cepat di tengah, di jungle. Nah kalau Romer dari outfit yang gak bisa match up, itu bakal dihabis dari awal. Waduh, tapi Hylos yang memang sudah keluar juga ini ya. Kalau salah satu hero yang benar-benar lagi naik down, melihat Elegant Jump yang bisa di-combine. Gak perlu ke Clock of Destiny, dengan efek yang sama sih, kira-kira 15% untuk itu ya. Sekarang, tidak ada yang paling bagus sih, ambil utility di mid-nya. Karena memang ya itu resiko early game yang akan ditabrak terus-terusan, ya ada loh, itu nyata dari Gibran. Dengan efek sana dia bisa menang clear. Oke, tapi setidaknya kalau dengan adanya, kalau emang ada Vexana kayak begini ya, apakah mereka butuh flanker lagi deh? Karena kalau untuk berhadapan one viewer dengan Vexana, apabila dengan skill set-nya yang emang masih komplit, sulit ya. Iya. Mungkin secure roamer dulu kali ya. Secure roamer dulu. Karena kalau misalkan roamer yang nggak diambil nanti, gua rasa ya balik lagi untuk jungle assassin mungkin. Yang belum ada juga. Ingat dong, semua pasti ingat juga yang kejar-kejar Link dan itu kondisi apapun tetap bisa di. Berarti itu adalah salah satu dari counternya Link nih. Salah satu yang bisa mengganggu. Salah satu yang bisa mengganggu. Cuman sekarang bisa keluar aja. Lumayan sulit sebenarnya kalau kita bicara soal Hilda ya, karena sudah ada Hylos juga.
takutnya kalau memang dia memang masuk terus juga dia terlalu dalam, dia bakal bisa kepegang lagi dan harus kebakar buat pakai spray kawan-kawan. Dan akhirnya kita melihat ada salah satu counter juga ini untuk Link sendiri. Oke, Chow yang diambil. Dan posisi untuk jungle kayaknya bakal diisi kurang Roger sih sama Rompung dari Iya, karena ada lagi lebih dari Iya kan? Ini bisa diarahin juga sih kalau mereka mau Ruby gak buru-buru diambil. Ini cukup ngagetkan menurut gua karena gua pikir balai dia akan langsung auto pick Rubium. Ya oke. Memang Ruby-nya bisa dilepas juga sih. Kalau Hylos ya. Hylos kan kemungkinan sekarang main di XP nih. Ya, ada cici buat berharap Bisa. ada Xbox juga kalau memang mau dipakai untuk main kiting. Jadi nggak melulu soal Ruby kan. Sebetulnya memang Ruby di sini bisa untuk menghalang. Dan Ruby ini efek sisinya nggak terlalu lama dibandingkan dengan Chow. Dan kita juga ya, kita juga harus ini the Baloi Judgment. Ya. The Baloi Judgment itu sangat berbahaya pada masanya. Tapi itu tidak terlihat lagi loh. Itu tidak terlihat. Mungkin apakah itu akan menjadi pilihan lagi untuk Baloi di hari ini atau tidak? Iya. Kita akan lihat nanti seperti apa lagi ya. Kalau ngomongin Hero Rover di Shatter udah mulai target juga, bahkan keren-kerennya dikenal. Baru bilang lagi kangen lihat Giboy punya Kufra, ya udah langsung di-ban. Langsung di-ban juga. Oke, Roger menjadi posisi ya ternyata untuk yang 14 wajar sih, karena memang dari Roger bukan GPS menurut gua, kayak dari hasil beberapa turnamen lain juga kayak Roger selalu dan memang Oh iya, ini dia. Nah, ini yang kita mention tadi, Roamer Damager. Dan Natalia ada untuk mengganggu juga. Oke, Hilda salah satunya, Natalia adalah salah duanya. Dimana Natalia bakal bisa masuk juga untuk mengganggu dari early. Cuman, ada minusnya juga nih penggunaan dari Natalia sekarang. lawannya Hylas. Ya. Itu dia. Dan juga dengan perubahan dari Natalia sendiri yang sekarang itu bukan benar-benar menghilang. Masih terlihat Samar-samar ya. samar-samar gitu. Tapi dia tetap nggak bisa disetek loh. Dia harus target dengan skill target benar. Kayak misalkan Link nih. Dia nggak bisa pakai defense ward dia kalau mau dia biasa. Kecuali dia naik tembok dulu. Oke, tembok baru. Tapi setidaknya kalaupun kecuali nanti mau punishment dia lewat game kena juga. Kena juga gitu. Dan ya ini cukup resiko sih buat tapi aku suka sih karena mereka berani untuk mengambil dan ini masih cocok dengan pakar gameplay mereka main damager dan terutama masuk sampai rompnya yang mereka Kan Dosi terus akhirnya muncul bersama dengan Teres lah, Hylos Romer, Israel nih sampai Nata soalnya ya. iya ada tentara jadi bisa buka dan udah enak banget sekarang untuk Hylosnya dan tugas dari Felisa sekarang ini cukup enak karena Roger pegang retribution tanpa flicker langsung lompatnya pasti 100% pakai melalui zone itu untuk setup di yang pertama Enak banget pastinya. Dan ini akan ada Chow XP berarti harusnya atau ini Romer dan kelas picknya nih. Moskow Masang dengan off ya bisa sih. ya tapi tipis-tipis semua sih untuk di studio mereka cuma tipisnya ya mereka tidak mengandalkan badan sama sekali jadi mereka harus bersih ketika mereka sedang bermain kaiju perang tarik ulur back and forth ini yang harus dimainkan oleh itu kalau mereka mau transfer Ya atau mungkin itu yang akan menjadi konten yang orang dulu masalah produk gua agak memberatkan komoditi dia ada semua ya kok itu makan ke depan sangat ini garis depannya juga enak banget gitu iya. Cuman kecuali Natalia ya, kalau Natalia udah pakai smoke bomb ya Brunei paling cuma bisa sabar dulu sabar. tunggu habis ya Sebisa mungkin main tackle-nya itu ya satu tarik lah. Ya. Dari outer ke inner kalau bisa. Jauh ya, kakinya panjang. Tapi dari draftnya juga gue ngeliat ujung ini bakal main Saras. ya tapi tergantung dari gangguan untuk Big Farm kalau memang mereka bisa nge-build buat kalau SP-nya mereka bisa set up nanti untuk ngambil event turtle bukan mereka yang start tapi turtle ya Kalau begitu ini dia match pertama di hari ini antara Fnatic Coding dan juga Geekfam untuk MPL Arena. Seperti biasa, mana suaranya? Oke, MPL Arena sudah bergabung. Let's go to the knockdown. Balik lagi dengan assassin gameplay. Sekarang kali ini first pick dari Linknya. Mungkin kalau tidak lihat tadi gue buat dari Natalia bakal paling berefek. Gue main bahas ini soal Chow untuk explain ya sekarang. Ini enak banget sebenarnya untuk orang yang mobilin sama yang tadi saya tinggal. ya dan bahkan bisa untuk menjauhkan Oke, tapi sampai terakhirnya kalau digas. Dan benar saja walaupun harus mengorbankan satu flicker, tapi setidaknya mereka dapat keuntungan. dan ini dia power untuk Big Farm yang ya terlepas dari hal yang selalu di-ban sepertinya mereka
agak menemukan solusi untuk menggantikan Helgris. Memang ada Hylos ya, yang tadi kita udah bahas, bisa nyalain Natanya. Oke, ini nggak masuk lagi juga, Biko balik. Dicicil yang mungkin mereka bisa dapat fokus ya. Jadi masih cukup unggul untuk Geeks meskipun ini masih di awal ya. Nah, Veldora cukup cepat permainannya dan sekarang terlihat ada flicker yang dikeluarkan oleh Aboy. Kontrak yang belum dari Natanya sih yang bikin damage-nya tadi sakit banget. Dan seperti biasa Nata, kalau misalkan nggak bisa masuk jungle, ya akan ke bot. Dan lihat nih bagian bawahnya juga ini cukup sulit sih buat Raven ini. Yep. Dan sekarang Mel Prediction lagi dan lagi ya sendirian terus. Sendirian. Gak kesepian. Kesepian habis bener. Tapi iya, melihat bagaimana ya ini sesuatu yang memang jadi rasa rahasia untuk Bang ya. Tapi mention di awal kita mau kita sekarang. Natalia yang jarang muncul. Dan kalau kita bicara soal sisi mobilitas, cowok ini jauh lebih sering untuk bergerak daripada Kiboy. Wah, Epic tadi mainnya ganggu banget ya. Boy nggak bisa terlalu banyak gerak. Tadi kita bahas di awal, dia langsung bakal tiga di baseline, dia cut wave-nya. Nggak sampai kena mungkin, atau masuk ke jungle-nya. Tapi kayaknya untuk betul nggak bakal dulu dari keduanya. Yap. Nggak bakal langsung set up, tapi pegang sekarang dulu. Karena untuk sekarang terlihat ya, ada beberapa player yang sudah mulai berkumpul di area controlnya, sementara yang lain juga masih mencari celah. Tapi Kairi di bagian bawah mendapatkan sebuah gangguan langsung dikat begitu saja dengan satu defense sultan yang sudah terlihat di Baloy. Dalam semua bom yang masih bersembunyi dan cewek sekarang sudah mulai bergabung baliknya mungkin karena pada saat terakhirnya Baloy akankah dia bertatak menjadi milik dari cewek sementara sekarang Kiboy mau pergi dan Kiboy masih berhasil kabur. Backup yang cukup baik tadi dari Sans, hampir saja mendapatkan kill balasan dan itu ternyata yang bahaya sih kalau main ini sampai tumbang. Bukan hanya itu ya. Kalau kita melihat berapa lama tadi waktu yang sudah dibeli oleh Baloski, dia dapat uang untuk mendapatkan objektif untuk Geeks tadi. Mana yang terbatas yang mereka bisa dapatkan juga dan impressionnya masuk. Impression sudah mulai diambil oleh Vincent. Ya. Dan sekarang ya yang kehilangan bukan cuma dari Kairi aja, di bagian bawah cewek udah kehilangan juga dari Terbaik, kita lihat dulu. Hey, ada sebuah serangan dan juga Spirit Misery tadi dikeluarkan oleh Masako. Nah, di musim terakhir Baloski melakukan kalian juga pas di season 11. Lumayan apa ya? Lumayan lama udah sekarang Way of the Dragon sudah langsung dikeluarkan dan Veldora melakukannya dengan sempurna. Wah, ini dia strategi dari Big Pop bermain pick off dan pick off mereka terlihat cukup rapi. Waktu ada yang mengatakan kalau aja siap sebenarnya. Ini mau nggak mau kasih linknya satu dan nanti di bagian menurutnya mau nggak ngalah Join. Soalnya kalau nggak game kan dikontrol terus kan, kan dipegang bolnya. Iya. Sebelum memang secara audio prediction kita mulai pada tinggal tapi kita untuk ini. Ya, bahkan bagian bawah ini, kalau aku melihatnya, cewek benar-benar prediction. Meskipun dia ada di lapangan, dia pasti akan dibawa dengan balus. Nggak akan takut ya sama sekali. Yap. Hey, ada satu lagi. Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan Masako akan dirinya bisa selamatkan satu yang terakhir dia Masako menjadi korban yang dalam perbuatan muda. Amoy mencoba untuk bisa membalaskan keadaan tapi tidak. Amoy pun mundur kembali namun di depannya berbeda. Bapak Gol menjadi pilihan pula. Kalkulasi nampaknya dia mau ngandelin smokernya tadi, tapi basic attack-nya masih kurang. Akhirnya cooldown-nya masih belum siap juga. Dan ini bakal ada pressure terus-terusan loh di gold lane. Ya, dan yang bakal menarik masa bukan Wedge Purify. Spirit of Destruction-nya nyangkut loh dan itu pun setidaknya langsung memotong loh jalur kedatangan. Lebih cepat. Estimasi waktunya langsung dipotong namun sekarang terlihat antara beberapa player yang sudah mencoba untuk bisa melakukan pergerakan dari Baloski apakah Baloski berhasil selamat tapi sekarang malah membuat Baloski-nya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Baloy terjebak sendirian memberikan waktu dan rasanya untuk terbentuk dan diamankan namun Lutfi Tigas dikeroyok selesai. Wow, berhasil mendapatkan counter yang kedua. Geek Fam, mereka pegang kendali bahkan sekarang pertahanan yang dicari oleh Onyx. Oke. Di bagian bawah ada sebuah serangan lagi yang dilakukan sementara sekarang Veldora sudah mulai bergabung lagi apakah Veldoranya berhasil mempertahankan ke arah sana tetapi pada saat terakhirnya Veldora berhasil selamat. Hampir udah kena itu angin dari pedang-pedangnya. Sementara sekarang pertempuran akan dilanjutkan karena Baloy-nya maju lagi. Baloy pantang menyerah tapi counter attack sepertinya akan berhasil dilumpuhkan. Dan cewek mulai maju kembali. Masih ada harapan untuk Ginpa bisa mempertahankan counter attack dari bagian bawah dan mereka semuanya masih mempertahankan counter attack tersebut tapi tidak dengan yang di atas. Masih bisa dijaga bahkan keuntungannya ada untuk Geek Fam sekarang atasnya hancur. Kalau orangnya udah langsung mulai join, satu dan tidak bisa.
Iya, Vincent ini belum divide ya dari tadi. Dia bisa masuk sebagai finisher juga. Dan ya itu dia untuk divide yang panjang sekali bagi di bawah. Tapi sudah mulai terbaca. Dan Iconic mereka sudah mulai mengikuti alur apa yang akan dimainkan oleh Geek Fam. Melihat Natalia selalu ada di bagian bawah, ya. Lihat bantuannya. Selalu juga akan ada di bawah. Kayaknya Lutfi ada crossing item nih. Tadi itu mau war explode. Jadi situasi yang bahaya. Karena itu bisa sampai defense juga. Masih bisa untuk menambahkan damage. Total maksimal 15%. Ya, tapi kalau kita melihat sekarang kan masih belum good defense ya. Masih oke sebenarnya untuk menarik Iconic. Tapi kan mereka under pressure dan mereka mau untuk sesuatu. Tapi ordernya Iconic ke dalam tubuh dari Aboy, walaupun Aboy tadi sempat untuk bisa kerja sempat berbeda. Namun Pelora akan pergi di atas sepeda dan Masakonya bagian belakang. Masakonya udah mulai join lagi ke dalam sepeda dan juga pergerakan dari Vincent masih berhasil selamat menjamin Masakonya masih berusaha bisa menjauhkan siapapun yang ada di depannya. Dan juga Pawai Skip mulai join lagi, ceweknya pun masih sama mencoba untuk mundur satu persatu. Hanya aku yang menjadi korban dari dalam turtle terakhir dikuasai oleh Iconic. Dan kalau itu bahkan di zone dipepet Boy, diusir mundur ke belakang, akhirnya objektif total jatuh ke tangan dari Iconic. Tapi timnya cukup panjang dan kita tahu akhirnya pemilihan untuk Bruno sendiri selain daripada dia mungkin punya atau bisa menggunakan perbedaan dia punya fire tackle kan. Dia bisa kamu dengan enak ketika ada timnya dia. Ini kan jaga aja sih. Betul. Makan depan ya. Tapi satu yang menarik adalah Chow. Ini pertama kali gue ngeliat tuh Sword. Waktu di Malaysia, dia pakai Thunderbelt tapi di posisi rover. Karena bedanya ada di XP. Nah, ini bagian atas sendiri di area yang tidak. Ini kita akan melakukan aksi. Karena nggak ada position. Balik lagi ya, Natal ini nggak buka positionnya lebih ke donasi yang bisa jadi trade doang. Nah Boy, ada di bagian tengah. Kalau dua dapat berbeda Boy dikejar kembali dan Boy mendalam dikeluarkan Boy akankah bisa melakukan dirinya dengan 3 orang mencoba bisa mengajak Boy terakhir. Selesailah sudah Boy. Itu dia PR-nya. Ketika memang lagi camouflage itu nggak bisa dipakai sama Henry. Iya. Nempel sampai tunggu gol ya. Ya, baru bisa untuk hit juga. Tapi yang lagi-lagi ada waktu yang memang bisa dibeli oleh Balus. Tapi kan sudah tidak bisa bergerak seperti itu. Pelora mendapatkan keadaan dari Lutfi tapi untuk Pelora yang mendapatkan gangguan tidak terlalu optimal tadi apa yang sudah dilakukan Lutfinya pun masih berhasil selamat sementara sekarang Kairinya pergi lagi ke tempat yang berbeda dan mereka coba untuk saingin apapun ini. Mungkin satu momen yang belum mau dibuka ya. Dari Lutfi juga masih tahan, ada pikiran juga sebetulnya. Objektif yang nggak ada. Itu menjadi alasan kenapa ada. Wah, berani banget ya cewek. Level 10 lawan level 13 tadi. Tidak terlalu berasa memang, tapi Gifam, early pressure mereka yang seperti lagi hampir berjalan mulus, ini ternyata sudah mulai bisa dipatahkan. Dan dari sisi gol, dari sisi ekonomi dan Iconic sudah tampaknya sudah mulai bisa bekerja. Dan mereka sudah mulai pukul 5 untuk mengajak pemaksaan dari Gifam, membiarkan KRI tidak jalan dengan dan untuk Moskov jadi film kemenangan Mas Sanko di saat menjuarai MDL selama season 9 kemarin. Sampai 100% Pak beneran ya, 3 kali win. Di ini nomor 3 selain dari Harit. Iya, keluarnya Bruno di tarik. Wah ini pertempuran pecah kembali dan Pelora yang menjadi korbannya di saat ada Ward yang muncul. Ini cewek pede banget, dia tenang banget di maju maupun gak ada masalah dan dia Ward untuk perang ini. Yap, nancap lah sudah akankah mau dibuat di one situation bersama Moskov? Tidak ternyata. Biarin aja juga dia. Memang terlalu sulit untuk bisa mendekat dan akhirnya secara ekonomi dan ekonomi mereka sudah menurut yang mereka dapatkan tadi. Dan kalau kita melihat kenapa mungkin susah untuk bisa ditabrak dengan ekonomi ini karena ibu yang terlalu tua. Jadi banyak waktu yang diberikan juga pada suatu yang harus bekerja sedangkan dia belum berubah sama sekali. Ya kan, itu screening juga dari tadi gimana kalau yang jalan. Tapi yang cukup unik cowoknya Join yang split entah. Nah, gue tadi sempat pikir yang split ini set. Iya. Ini udah agak sulit ya untuk Wah, Masako terkena damage begitu menjengkelkan masuk ke dalam tubuhnya cewek. Tidak main-main lagi damage ya Boy. Akan join ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Gifam. Yap, dan Baloy yang sekarang ada di depan dari Baloy. Gagal untuk bisa mendapatkan kedatangan Baloy. Satu bola terakhir tadi mendarat tepat di pundaknya. Nyaris banget mendapatkan 1 poin kill tadi penculikan yang hampir saja terjadi. Tapi PR-nya masih harus dijalankan dulu. Poin tidak masih besar. Ini di bagian tengah sendiri ya, ini harusnya menjadi satu fokus utama mereka tapi Lutfinya masih terlalu tebal. Set kembali. Aboy mencoba untuk bisa mengejar dan Lutfi menjadi korban. Spiral Destruction sudah muncul mulai dari revolusi yang sudah diaktifkan oleh
Kiboy. Kiboy sejauh ini masih berada selamat Veldora mencoba bisa mengejar karena sampai dan sampai Veldora dikeluarkan oleh Kairi. Mereka semua masih bertahan di dalam satu lontar yang ada di area mid. Ya, jaraknya dahsyat banget tadi. Mereka tahu nih momennya di mana. Mereka tuh masih bisa fight dan tombak Moskownya kena. Iya, dan ini tombak Moskownya serem ya. Karena kalau kita melihat ada akurasi juga yang dimiliki oleh Mas Akul sekarang ya. Dan poinnya nggak terlalu jauh berbeda juga. Dari objektif-objektif yang diambil itu dulunya hampir sama sebenarnya, cukup berimbang. Tapi eksekusi dari Predicon mereka jauh lebih nyaman karena mereka bisa main satu, mereka bisa nabrak. Sembari membiarkan Kiboy jadi badan di belakangnya jelas sudah ada Sans bersama dengan Ewe nanti untuk bisa melempar soal bebas mereka. Seandainya ada orang nabrak Kiboy, itu kan banyak banget plus tiap Baloiski dikejar itu ada satu titik kosong dari mana Tikonik loh. Itu yang tadi juga ya mereka mencoba gitu dari Ipamnya mencari titik keuntungan tersebut. Mata langsung ke arah Baloi kan. Ya semuanya jadi posisinya berantakan. Gitu ya. Pick up dulu utamanya. Kalau itu baru cari yang lain. Masalahnya itu juga yang bisa dimanfaatin sama kita. Mungkin bisa ini bisa Dan ini Evo yang sangat mantap dong ya dimainkan oleh kedua tim. Ini menurut saya satu tim bakal membahas lagi. Karena dari itu selalu hal yang sama, lebih ke impact yang dipancing gitu untuk melakukan inisiasi. Dan kalau sampai mereka gagal, kita langsung habis sampai mereka. Dan yang sama sebenarnya bagaimana posisi dari Baloiski ini selalu sangat panik juga. satu hal yang pasti, matchup teknik kamu ini nggak bisa dimenangin sama Tikonik loh. Mantap kan suling, Natanya bahkan gitu kan. Fokusnya ini tidak bisa diingin. Dan ya, langsung kata terus. Iya, benar-benar menjadi panjang susah. Yap, di tempat yang berbeda. Rekonsil yang sudah terdengar, Lord pun menjadi milik dari Penati Konik. Bukan free, ya bawahnya muncul di atas. Mereka nggak akan mau kontes, kalah juga soalnya. Dan bahkan lebih biari juga sih karena ya menurut saya sendiri ya jadi mereka bisa coba untuk main di top nanti kalau ada yang coba buat lane push mereka bisa maksimal di sana dengan kemunculan dari Lord juga. Baloiski. Yap, ini dia Baloiski mencari informasi. Sejauh ini ada satu orang yang tertangkap dari di sini ya. Informasi Kiboy di mid. Iya, licin ya sekarang Iya, gitu dia ngantarkan informasi. Cari lagi tempat lain. Cari vision, cari Yap, oke. Ada Glorious Pathway dikeluarkan langsung yang mencoba bisa mengejar karena ada yang akan kawannya berada selamat dan tidak. Apa yang menjadi korban dan sekarang kayaknya berakhir untuk bisa mendapatkan masa konya. Masih bisa explore ke tempat berbeda. Masa masih berada selamat juga dari Veldora. Masih berada selamat dalam satu tempat yang dia sangat inginkan dan Baloy berhasil bergabung dengan rekan-rekannya. 4 lawan 5 kali ini Bestara dalam ancaman dan berhasil dihancurkan. Oke, ya mereka seperti masih ingin lebih di mana mereka masih berada di depan area pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Kickfam itu sendiri dan juga Baloy yang masih berada dalam tempat yang berbeda dan juga efek gangguan yang diberikan oleh sang begitu mematikan dan juga Baloy untuk kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan satu bagian belakang dan Sans menjadi korban keempat. Menyisakan Kairi dan Gifam bisa bertahan kali ini. Masako. Oke, untuk Kairia akan Kairi berhasil mendapatkan ke satu poin kill tambah lagi dan double kill. Sementara Vincent open fire ke arah yang berbeda. Wow, pertukaran yang dilakukan Kairi bahkan dia nggak tumbang. Dominasi yang terjadi dari counter attack Gifam seakan dipatahkan. Ya, dan terlalu dalam dari depan Tikonik terpanik 4 pemain. Namun Kairi juga posisinya tadi adalah sedang mengambil pertolongan. Oke. Jadi next lagi time buat Kairi. Wah, ini Baloy bisa dikejar lagi nggak sih? Tapi Vincent menjadi orang terdepan. Lagi-lagi ya, berisiko kalau memang interekaran atau dia dengan pasti potensialnya udah aman dia. Makanya sakit banget tadi masuk di match ke Masako. Yang pada lulus battle juga ya, dengan hasil. Ya dengan keunggulan Gold yang tidak terlalu jauh untuk mengubahnya. Sebenarnya menurut saya sini mereka bisa coba tabrak ke depan aja. Dengan permainan front to back mereka bisa memaksakan pergerakan yang dilakukan oleh Baloiski. Karena tugas mereka jelas adalah untuk mencicil edge dari Baloiski untuk mencari Tony ada di mana nih biar siap-siap aman juga. Dan bukan Veldora ya, satu momen tadi yang dikit inisiatornya loh. Tapi yang dikit. Yang tebel gitu. Iya, karena mereka juga udah pede dengan damage di match ini setidaknya. Gotong royong ya bisa selesai. Ya tapi bicara soal targeting juga, aku melihat yang pada tadi mereka bagus banget tadi. Waktu mereka open team fight di tengah, ini yang langsung nomor pertama Aboy. Iya kan? Yang gak ada Aboy, mereka bebas untuk langsung nambah karena gak ada lagi efek-efek kill. Dan bisa dikopi juga oleh Valentino. Ya,
Cuma tadi berkali-kali ya strategi yang dilakukan Onyx yang berhasil adalah pegang Glorious Pathway, mereka kejar Abu. Selalu Abu, selalu. Ya itu sebetulnya efek dari apa yang untuk banget kan. Dan sekarang ada konsil sudah mulai terdengar. Coba lihat ada sebuah tendangan yang dilakukan. Akhirnya sudah berhasil dari Konik karena beberapa kali tapi ceweknya malah menjadi korban di dalam ada tubuh Masako dengan PW yang sudah diaktifkan. Masako pun menjadi korban. Namun kini didapatkan oleh Kairi dan juga memang di dalam mana. Namun sekarang Vincent yang masih berdua sendirian satu menit terakhir. Gagal untuk bisa mempertahankan diri 3 player dari Panatok hilang. Sementara 4 player dari Geek Farm lenyap. Tersisa Boy dengan waktu respon yang sebenarnya masih lumayan lama. Sans bersama Kiboy dipotongkan Boy. Oke, Boy mencoba untuk bisa memotong satu web ini yang ada di area mid, sementara di bagian bawah Lordnya tetap akan berkunjung. Oke, masih ada spawn yang cepat dari Valorant sedikit lagi. Mid yang bakal jadi masalah serius. Dan Boy itu melihat apa yang akan dilakukan di Glorious Pathway langsung dikeluarkan, tapi sepertinya mereka tidak cukup untuk bisa langsung menghabiskan karena sampai utama dan Veloy mencoba bisa mengejar, hanya saja belum sampai menuju ke arah dari sana mereka pun masih bertahan harusnya. Masih bisa di defense lagi. Lord ketiga belum mampu untuk menumbangkan defense. Bahkan ya dengan dihulangin 2 best starter mereka mampu mempertahankan best starter terakhir di bagian top lane. Ya, mereka masih cukup solid dan kuat ya. Apalagi untuk tim yang ada di area Lord tadi. Itu cukup bersih dan bahkan kita bisa melihat bagaimana perlawanan dan juga begini untuk target mereka yang memang cukup kuat. Jadi benar-benar untuk Bubble ini atau Mars sebagai finisher untuk pemain terakhir. Ini lumayan bertolak belakang sebenarnya untuk yang lainnya ya, karena ya kita tahu bagaimana Vincent juga cukup terekspos buat bagaimana. Sebab justru ini selalu dari posisi dari Kiboy. Tidak ada yang kena tempel, masa mungkin dia untuk sangat bisa lagi. Tapi yang lainnya tidak ada gitu yang kena tempel sama gue sampai jam. Nah, sama lagi sih, mereka kan dua split musuh. Jadi benar mereka itu jalannya yang jauhnya, monsternya di sana, yang di sisi yang berbedanya ada namanya juga. Oke, tapi penalti kan sepertinya akan menjadi pilihan dan Glorious Pathway langsung dikeluarkan akan Kapoy-nya. Oh, maju ke depan ada penalti zona tadi langsung dikeluarkan di mana Masako dan anak yang sangat tinggi di bagian belakang masih berhasil untuk bisa mempertahankan. Dan untuk sekarang Boy mencoba bisa mengejar tadi, memberikan damage yang sedikit lagi, 1 bar HP lagi dari Kairi. Tapi time to plan berubah segalanya. Ini harus hati-hati sih kayak gini. Dia match-nya eksplosif banget dong. Langsung ya. Kurang 2 kotak tadi. Dan akhirnya Tempest of Death berhasil buat dipaksakan ya. Untuk bisa keluar juga. Oke, kan biar buat kayak ini. Itu item itu buat Vincent. Jadi dengan item-item yang sudah jadi sekarang, setup sih aku melihat ya, karena jika mereka bisa ya kembali melakukan hal yang sama. Drop 2 lane. Terus baru mereka bisa defend, terutama pemain jauh. Biarkan Masako ada di sana. Ya, dan sepatu pun dari Masako sudah dibuang loh. Cross goal sekarang. Saya ada tugas juga dari Natanya ternyata. Ketika dipakai hamnya, dia kan lari untuk kejar targetnya. Kan tadi kayaknya yang dari terkejar. Ini serem-serem juga ya buat Bali. Karena satu respect juga jadi bisa langsung tumbang. Iya. Itu mungkin dari awal udah diwaspadai juga, makanya dia pintar kayak gitu. Dan ini sadar kan bisa lari. Dan ini bukan strategi yang bisa digunakan dalam satu match 10 ya. Dengan adanya Natalia di game yang pertama kita mungkin deh. Game mustahil dari game selanjutnya. Oke, sementara sekarang Kairi seperti yang sudah mengetahui di mana pergerakan dari Baleski akankah mereka penalti balik. Tapi Baloy berhasil untuk memancing dan penalti zona untuk sekarang. Untuk menjadi milik siapa dan lulus 3 bisa. Tapi Winter berhasil bisa mendapatkan penalti untuk kemudian sekarang pertandingan pada menjadi lapangan tersebut. Dengan satu lagi Winter penilaian kemudian saja pun masih berhasil kabur depan membeda Baleski yang menjadi korban di dalam satu pertarungan di area river. Wow, Baleski menjadi korban namun bisa dapetin. Oke, hampir saja. Wow. Ya, dan bicara soal Baleski, dia berhasil untuk memancing satu-satunya yang penting banget adalah penalty zone. Itu lepas ke dia dan bahkan dia kedot saja tidak pernah sama sekali. Aman. Dan itu lihat tepat sih, kalau linknya tadi kejar, berhasil dibalikin kok. Kalau 1 lawan 1 sih. Dan sekarang terjebaklah sudah Veldora masuk ke dalam tempat yang tidak seharusnya. Ini dipotong nih Lordnya nih. Mereka unggul jumlah sih, sekarang 3 melawan 5 dan Apoy. Oke, dan sekarang Apoy jadi kita bisa dengan 1 Glorious Pathway, 2 Glorious Pathway dari penalti zone. Masako terlalu berhasil untuk bisa membantu rekannya, namun sekarang Apoy still survive. Oh, cover yang bikin baik Masako. Masako resiko gak sih? Jangan-jangan masuk. Dibok aja. Hadir. Dibok 2. Ya, dimasak dikit ya. Jadi kok kamu harus pulang kan? Tadi dia lagi ngebut di arah tengah, tapi ngeliat kondisi
dari Apo yang udah terjebak, terus backup mainnya tuh keluar dari Apo. Ya, dan ya cukup sayang tadi kalau orang mungkin market bisa upgrade. Kita harus tetap pick off juga. Tapi ini adalah set point untuk King Kong nanti Konik. Sama-sama sudah cukup solid kuat, apalagi buat masuk late game seperti ini. Evolve World akan jauh lebih menentukan juga. Dan tinggal sejuta untuk panjang lainnya. Mereka sangat kuat sekali. Jadi kan kehadiran Moskov, tapi pun biar sendirian kalau ada yang melihat Natali emang berani untuk bayar. Susah aja. Untuk bisa bayar dengan Paling Natali. Boy doang yang nantang, ayo. Ya tapi Boy mah gitu. Yang lainnya tegak dulu deh, kamu dulu deh. Ini lebih ke pancing nanti Konik udah kalian kumpul 5 aja meskipun kalian pakai link. Dan jangan lupa, jangan pakai teknik rahasia dari Star. Skill rumput. Sebelum rumput harus skill asli, kalau enggak, sumpah bisa 3 hit loh ini. Ya Star. Tapi Peldora harusnya juga di sini udah trauma ya. Tuh. Dia harus lebih aware lagi kan ada beberapa rumputan. Karena trap juga cuma dari Nata ya. Iya. Dari tim yang gak ada Natanya pun bisa trap. Dan trapnya bukan sendirian, rame. Rame Algis. Dan ya itu Glorious Pathway juga kan efeknya luar biasa. Iya. Itu kalau sampai nggak diambil Glorious Pathway, rasanya si Abo juga kalau gue Coba. udah semuanya keluar. Tapi ordernya lancet lagi. Oke. Skill rumput. Yep. Itu teknik yang harus dilakukan ketika ada Nata, Pak. Harus curiga lah rumput mana aja harus Iya, ini namanya kill put. Skill rumput. Nah, boleh. Terus Pastikan. Cuman temponya akan turun sedikit sampai jadi mah turun banget ya. Tapi tim main gol harusnya ini bakal dikontes. Tapi kalau nggak dikontes lagi, gue rasa akan berat buat Ika. Ya, mereka butuh salah satu titik overnya. Dan ini bicara soal kenapa temponya turun, ya karena kamu berdasar. Ya kalau mereka cepat di temponya, dan mereka ke pick up satu aja, apalagi masalahnya sudah selesai juga buat Oke. Dengan Masako yang sendirian apabila emang dari posisinya terlihat ya, apakah ini akan menjadi pilihan yang baik bisa dilakukan? Enggak gitu juga tapi sekarang Peldora mencoba bisa menendangkan satu dan juga penalti untuk beberapa player. Begitu datang dari Masakonya, berusaha bersama berdepan berbeda. Hingga satu film misalnya tadi masih berhasil ke depan yang lain, namun sekarang baliknya macam saja. Cewek buat produk structure-nya, well nanti dikeluarkan tapi dua yang harus dihadapi walaupun immortal dan jalan kemudian sekarang itu Putih dan membantu dan juga dari Link mencoba untuk bisa cutting terhadap web dan baliknya mencoba bisa mengejar Kairi dan Kairi. Dengan skill yang dimiliki masih berhasil nge-delay beberapa saat. Oh, coba untuk beli waktu, tapi wave ini di bagian top lane itu adalah masalah yang cukup serius juga. Onyx, mereka cari momentumnya, mereka kan semua lane-nya biar gak ada lagi power push dan kalau belum lord deh. Ini kesempatan sebenarnya buat nanti Konik. Oke, dan boy, ada tempo stop dan akankah ini menjadi momen yang berbeda wave dan dikeluarkan. Kairi jadi korban dan terwipe adalah sudah menanti Onyx. wow, Lord langsung di set up dan ini bakal menjadi reward. Seharusnya untuk teman-teman dari Geekfam mereka harus reset ulang lagi, atur strategi lagi untuk melakukan push. Ya, tapi kalau kita bisa melihat mungkin ada waktu yang memang bisa dibeli tadi oleh Kairi juga meskipun pada akhirnya dia harus tumbang. Iya. Tadi pemain-pemain Fnatic Onyx yang akan respon sebentar lagi 4 melawan 5. Tapi damage-nya ini banyak banget ya. Dan itu mereka punya resource yang cukup mumpuni untuk bisa melakukan teamfight. Apalagi untuk teamfight kumpul yang chaotic seperti itu. Ya kan, itu malah enak buat Babel justru. Dia tinggal tersedikit ke belakang, ya entah Sans, entah cewek, atau ya kalau kayak ini juga bisa disikat. Kalau ini adalah momen untuk Aboy juga ya, secara cepat harus bisa mencari apa yang akan dia ambil. Oke, dan Lordnya bergerak, Peldora sudah menjadi orang terdepan Peldora. Akan kalau semakin agak saja depan di mana untuk sekarang penalti sudah diulang dan orang depan skip jadi korban bola Lordnya masih belum bisa. Masih dalam area pertandingan baik dari depan nanti pada Peldora masih mencari celah. Web mereka akan sempat dikeluarkan tapi Immortal pecah di dalam tubuhnya mereka masih mencoba untuk bisa mengatur. Masako masih mencoba untuk bisa mengatur. Masako gap yang pertama dan Masako Kembali memasak dari Masako menjadi kunci. Langsung fokus ke objektif dan game pertama dikantongi oleh Geekfam. Wow.